sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan Bapak Kepala Sekolah yang hadir pada saat ini. Kita membicarakan tentang kekuatan sumber daya yang dimiliki di SMA Negeri 1 Lage, Pak. Di sini ada 7 aset yang perlu kita pertimbangkan untuk kita pergunakan semaksimal mungkin untuk kekuatan-kekuatan yang kita bisa pergunakan di sekolah kita. Yang pertama di sini adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan dan alam, serta modal finansial. Itu yang akan kita gunakan. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah mengenai ada ketujuh kekuatan sumber daya yang dimiliki SMA Negeri 1 Lage? Ya, baik, terima kasih. Ya, terkait dengan sumber daya merupakan aset yang ada di sekolah ini. Yang pertama, aset fisik. Aset fisik yaitu meliputi tentang fisik yang ada di sekolah ini, baik dari segi ruang-ruang kelas, lab, kemudian ada perpustakaan, ruang-ruangan yang lain, dan juga tentu sarana-sarana pendukung seperti lapangan olahraga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fisik yang ada di sekolah ini. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia terkait dengan keberadaan guru-guru di tempat ini, baik yang sarjana maupun yang S2 maupun yang D3 ataupun yang pendidikan SMA. Semua itu mengacu pada sumber daya manusia yang ada di sekolah ini, dan demikian juga dalamnya ada guru-guru sertifikasi, guru-guru non sertifikasi dengan bagian job description-nya masing-masing yang akan mendukung semua suasana pembelajaran, suasana yang ada di SMA Negeri 1 Lage. Terkait dengan sumber daya manusia ini juga ada jenjang-jenjang pendidikan yang seperti saya katakan tadi, di mana hal itu juga sangat menunjang dan sangat mendukung proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang berikutnya adalah modal sosial. Modal sosial ini terkait dengan hal-hal yang biasa kita lakukan bersama-sama dengan dunia yang ada di luar, maksudnya lingkungan yang ada di luar, seperti kerjasama dengan Wings, kerjasama dengan Yamaha, daripada kegiatan-kegiatan kita kerjasama dengan Bulog. Ya, hal-hal seperti itu menjadi modal sosial kita, dan tentu hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia sosial. Kemudian dalam hal lingkungan, kita bersyukur sekolah kita ini berada di pinggir jalan yang dimana mudah untuk diakses dari segi geografi, dan dari segi penempatan sekolah ini cukup baik, cukup strategis dari desa-desa yang lain untuk diakses. Dan kemudian juga walaupun berada di pinggir jalan, tapi tidak terlalu bising, tidak terlalu mengganggu pembelajaran yang ada, sehingga itu juga menjadi modal aset kita bersama untuk kita kembangkan ke depan. Kemudian ada modal finansial atau aset dari segi finansial, tentu ada dana BOS dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh peraturan, kemudian ada juga dana BOSDA, dan tentu juga ada dana-dana lain yang terkait seperti dana prestasi kinerja, dana pengembangan yang lain, dan ada bantuan-bantuan yang lain seperti DAP dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari segi politik, kita bekerja sama dengan sebagai aset politik, kita bekerja sama dengan kepolisian, kadang-kadang memimpin upacara, kadang-kadang juga terlibat di dalam sosialisasi dengan tema-tema tertentu seperti keselamatan dan juga laka lantas. Ada juga yang berkaitan dengan puskesmas, dan juga yang berkaitan dengan dunia-dunia yang lain, maksudnya dengan instansi-instansi yang lain
yang akan mendukung politik di sekolah kita. Kemudian ada modal dari segi agama dan sosial budaya, yaitu di mana kita selalu mengusahakan memberikan karakter kepada siswa kita dari segi keagamaan. Semua agama yang ada di sekolah ini, baik agama Kristen, agama Islam maupun agama Hindu, dengan penempatan ruang ibadah mereka masing-masing. Dan kita juga selalu melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkaitan dengan modal-modal keagamaan ini, seperti ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Di samping yang kelima hari Sabtu, ada juga kegiatan keagamaan lainnya, dan di mana semua itu untuk menjalin silaturahmi yang ada. Di samping Natal dan juga ada kegiatan Paskah dan lain sebagainya. Masih dari segi keagamaan, kita juga dekat dengan pesantren Kilo 9 Situ Lemba yang kita juga mulai tahun ini mengadakan kerjasama yang baik dengan mereka dalam hal pengembangan siswa dan pengembangan karakter dari segi pengembangan siswa kita yang baru. Jadi saya rasa itu hal-hal yang berkaitan dengan aset-aset kita yang ada di sekolah. Tentu masih banyak aset-aset yang lain yang akan kita kembangkan secara bersama-sama. Demikian. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Raja sudah menyampaikan sumber-sumber daya yang dimiliki SMA Negeri 1 Lage. Mungkin masih ada lagi keterwakilan dari Ketua OSIS, silakan. Jadi saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Lage akan mengemukakan pendapat tentang aset yang ada. Yang pertama tentang aset manusia, yang mana dari kepala sekolah memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan serta memberi motivasi kepada para peserta didik. Pada saat upacara maupun apel pagi, selalu menyempatkan diri memberikan arahan untuk pengembangan sekolah. Untuk guru juga bukan hanya mengajar, tetapi membina di program ekskul. Contohnya Ibu Ana Samaliwu di bidang pramuka dan Bapak Ferdian Margarsili di bidang olahraga. Begitu juga dengan calon guru penggerak yang mulai berinovasi di dalam kelas dalam proses mengajar. Peserta didik pun bisa menunjukkan berbagai prestasi dalam bidang sains sehingga sangat membanggakan sekolah. Yang kedua, dari aset sosial yang mana bekerja sama dengan BNN dan kepolisian untuk menambah pengetahuan kita tentang hal-hal yang perlu kita hindari. Kita juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat di mana membangun karakter disiplin diri, serta puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan, memberikan penyuluhan kesehatan. Yang ketiga, aset fisik dan dari gedung, lapangan, serta laboratorium yang sangat mendukung dalam proses belajar dan untuk mengasah keterampilan serta kurikuler. Begitu juga adanya tempat-tempat ibadah bagi masing-masing agama. Begitu juga kantin sehat. Kemudian yang keempat, ada aset lingkungan alam yang akses jalan yang baik yang bisa dilalui oleh kendaraan baik guru maupun peserta didik. Begitu juga lingkungan yang nyaman yang mendukung proses belajar. Ya, terima kasih dari Ketua OSIS SMA Negeri 1 Lage di Pangan Kamase. Kita lanjutkan untuk keterwakilan daripada orang tua Bapak Rais mengenai aset-aset yang mungkin dari orang tua bisa mempertimbangkan hal apa saja yang mendukung dalam proses pembelajaran di sekolah. Silakan Bapak Rais. Ya, terima kasih. Keterwakilan orang tua peserta didik berpendapat bahwa sumber daya kami adalah memberikan dorongan atau semangat untuk ketegasan atau ide-ide untuk kemajuan sekolah. Sumber daya kami sebagai orang tua siswa mempunyai keterbatasan, tetapi kami sebagai orang tua akan berusaha memberikan yang terbaik bagi sekolah ini. Pada dasarnya kami orang tua sangat mendukung semua program yang ada di sekolah ini serta praktik-praktik yang dikembangkan di sekolah ini. Selanjutnya sebagai orang tua siswa berupaya memberikan bantuan dana atau sumbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami pun tahu bahwa dana yang didapatkan sekolah ini digunakan sesuai jalurnya, sehingga kami sebagai orang tua akan mendukung program-program yang ada.
di sekolah sehingga berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Karis atas keterwakilan dari orang tua sudah menyampaikan hal-hal yang mendukung, dan dukungan dari orang tua memang perlu kami butuhkan di sini Pak untuk proses pembelajaran. Mungkin ada lagi dari keterwakilan rekan kerja. Ya. Saya di sini sebagai keterwakilan rekan kerja memberi pendapat bahwa beberapa modal yang ada di sekolah ini, salah satunya adalah modal manusia yang memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berjumlah kurang lebih 30 orang seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Dan mereka ini berkualitas S1 dan S2, dan masih ada beberapa guru TU yang memiliki atau masih berijazah SMA. Dan guru-guru yang ada di SMA satu lagi ini memiliki potensi-potensi yang tidak kalah penting, yang tidak kalah dibandingkan dengan sekolah lain, sehingga mampu menjaga diri. Dan mereka atau guru-guru di sini tidak hanya bertugas mendidik, tetapi mereka juga bertugas dan bertanggung jawab sebagai pembimbing. Oleh karena itu, guru merupakan ujung tombak sehingga bisa mengenal peserta didik di dalam kelas mereka. Dan mereka mampu mendidik, membimbing, dan menyampaikan pengetahuan di bidang mereka masing-masing sesuai dengan potensi mereka, sehingga peserta didik yang ada di SMA lagi ini bisa berpacu dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di luar. Ya, terima kasih Bu Isna memberikan kerja dengan sejawat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin dalam hal ini tokoh masyarakat, dalam hal ini dari kecamatan. Ya, terima kasih. Kami dari tokoh masyarakat berpendapat bahwa salah satu aset yang penting adalah tokoh masyarakat, yaitu memiliki potensi-potensi yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Contohnya, masyarakat mulai melakukan perubahan dan bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Demikian dengan sekolah, setiap perubahan harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga terbina hubungan yang baik antara masyarakat dan warga sekolah. Terlebih ketika mengembangkan potensi yang ada, dengan demikian potensi yang diharapkan dari sekolah bisa terwujud dan dikembangkan. Olehnya perlu kolaborasi antara masyarakat dengan sekolah untuk mewujudkan hal-hal yang baik demi mencapai hal yang kemajuan ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alianto sebagai tokoh masyarakat dari kecamatan, dan kami mengucapkan terima kasih juga atas pembinaan anak-anak kami, terutama yang terlibat dalam paskibraka kemarin Pak di kecamatan pada saat 17 Agustus. Mungkin masih ada lagi dari pelibatan gender yang Ibu Ana. Iya. Salah satu sumber daya yang ada di sekolah ini yaitu peraturan sekolah yang diambil melalui kesepakatan bersama. Salah satunya adalah terhindar dari perundungan, bersikap sopan dan santun, serta bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat di sekolah ini. Sehingga tentunya kita mengharapkan dapat tercipta sekolah yang aman, nyaman, indah, bersih, dan harmonis, sehingga terbentuk karakter yang baik. Begitu juga Pak dengan adanya kantin sekolah yang konsep kantinnya sehat, sehingga ketika anak-anak kita makan, makanan tersebut juga sehat. Ya, terima kasih semuanya yang sudah memberikan partisipasinya dalam pertemuan kita pada
pagi hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah